Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya kelas 9, yaitu bab 2 tentang seni patung. Nah, seperti yang kalian ketahui, seni patung adalah karya murni ya. Mengapa disebut karya murni? Karena karya seni patung adalah karya yang dinikmati keindahan saja. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, yang buat seni patung itu apa? Kita lihat ciri-cirinya ya. Karya patung adalah karya yang memiliki ukuran 3 dimensi. Artinya karya tersebut memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Artinya juga dapat dilihat dari segala arah, dari arah sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Yang kedua, patung itu memiliki ruang. Nah, seperti yang buat tunjukkan sini ya. Ini adalah karya patung. Kemudian karya ini dapat dilihat dari segala arah, dari arah depan ya, samping, kanan, belakang, juga atas, bawah juga bisa, dan memiliki sebuah ruang. Nah, ada ruang-ruang di sini. Yang ketiga, memiliki plastik art, yaitu bentuk yang indah. Nah, bentuk yang indah itu tidak harus bentuk dekoratif, hewan, manusia, atau tumbuhan, atau bentuk-bentuk yang lain. Selama bentuk patung, selama bentuk yang indah, maka disebut patung. Yang ketiga, menggunakan metode subtraktif dan aditif, yaitu cara pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan atau membuat model terlebih dahulu. Artinya, kalau dalam patung itu ada cara tekniknya. Yang pertama dengan cara membuat model terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuat model. Misalnya kita akan buat patung apel, maka kita buat modelnya dulu yang kecil seperti ini sudah. Kemudian ini sebagai contoh untuk membuat patung ini akan lebih besar. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa karya patung adalah karya buatan manusia yang memiliki ukuran 3 dimensi. Nah, itu pengertian patung ya. Atau karya buatan manusia yang memiliki ruang atau volume. Nah, jadi dari ciri itu kita dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan tentang pengertian seni patung. Nah, yang kedua, sekarang mengapa kita buat patung? Nah, fungsi patung banyak sekali. Nah, itu tergantung dari tujuan kita membuat seni patung. Nah, seni patung itu memiliki tujuan. Kadang seniman membuat patung itu tujuannya adalah untuk religi. Jadi berfungsi sebagai patung religi. Yang dimaksud dengan patung religi adalah patung yang digunakan untuk untuk yang memiliki makna religi atau simbol-simbolis keagamaan tertentu. Nah, seperti saudara kita yang beragama Hindu, kita kenal dengan patung dewa-dewa Sima, Wisnu, Brahma, ya kan, baik sekali. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen itu dibuat, tujuan pembuatannya adalah untuk mengenang peristiwa yang dahsyat atau peristiwa yang bersejarah, atau mengenang para pahlawan. Nah, kita bisa lihat contoh patung yang ada di Kota Batu, yaitu patung monumen pahlawan yang ada di makam pahlawan Kota Batu. Yang ketiga adalah patung dekorasi. Nah, tujuan pembuatan patung ini adalah sebagai memperindah sebuah ruangan eksterior ya, taman atau ruangan yang di luar ya. Misalnya kita bisa lihat contohnya adalah patung yang ada di Kota Batu, di mana? Di alun-alun Kota Batu. Itu baik sekali patungnya. Kemudian patung yang ada di sepanjang jalan Kota Batu itu baik juga. Patung apa? Patung yang ada di loh, besar sekali, yang sebagai ada patung strawberry, patung apel, patung semangka, di lain sebagai tempat yang indah, juga sebagai tempat untuk berteduh bagi masyarakat yang sedang berjalan di tepi jalan. Yang keempat adalah patung arsitektur. Patung arsitektur adalah patung yang sebagai konstruksi sebuah bangunan. Di samping sebagai konstruksi sebuah bangunan atau menjadi sebuah bangunan, juga memiliki sebuah keindahan. Nah, kita bisa lihat patung-patung yang ada di candi. Itu banyak sekali. Kelima adalah patung kerajinan. Jadi patung yang dibuat untuk souvenir. Jadi tujuan pembuatan patung ini adalah sebagai untuk souvenir. Contohnya seperti ini. Ini adalah patung souvenir, ya, patung souvenir.
adalah ganjel pintu, yang berbentuk apel adalah khas kota Batu. Nah, ini sebagai dapat difungsikan sebagai patung souvenir. Kemudian adalah patung seni, patung yang dibuat tujuannya hanya untuk dinikmati keindahan saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah patung seni juga karena tujuan buatnya adalah untuk keindahan saja. Nah, itu adalah fungsi mengapa kita buat sebuah patung. Yang kedua, nah dari sekian jenis patung yang kita lihat di tempat kalian berada atau di kota Batu ini, ternyata memiliki 3 corak. Yang pertama adalah corak figuratif, deformatif, dan non figuratif, ya. Nah, yang dimaksud dengan corak figuratif apa? Yaitu bentuk patung yang memiliki bentuk figur, menyerupai bentuk alam, bisa manusia, tumbuhan, atau hewan. Ini adalah corak. Contohnya ini adalah corak patung figuratif, bentuknya seperti hewan, ya. Jadi masih kita kenali. Nah, yang kedua adalah patung deformatif, yaitu bentuk patung yang sudah mengalami perubahan bentuk, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Artinya kita masih bisa mengenali bentuk patung tersebut. Nah, ini bisa kita lihat patung yang ada di Pulau Bali, ya. Patung apa? GWK, patung Garuda Wisnu Kencana. Di situ ada patung burung yang dibuat oleh seniman Gunaso, ya, Martas Gunaso, di mana bentuk burung itu dibuat seindah mungkin, dirombak bentuknya, tapi kita masih bisa melihat bahwa itu adalah burung Garuda. Dan ketiga adalah patung non figuratif, patung yang sudah tidak menyerupai bentuk aslinya, jadi sudah berubah total. Itu ya. Nah, contohnya, nah itu bisa kalian lihat patung-patung yang ada di depan gedung DPR MPR RI, adalah patung non figuratif, ya. Oke. Nah, sekarang dari sekian corak patung itu, ternyata bentuk patungnya ada 5. Yang pertama adalah bentuk patung torso. Bentuk patung torso adalah bentuk patung yang setengah badan, tapi tidak ada lengan, tangan, kepala, dan kaki. Ya, cuma setengah badan ini aja. Itu patung torso. Nah, kalau disebut patung dada adalah patung setengah badan tanpa lengan. Ini bisa kalian lihat di BO di Kota Batu, itu adalah patung para pahlawan. Ada kan? Nah, silakan kalian kunjungi di sana. Oke, sekarang patung kepala. Nah, patung kepala adalah patung yang berwujud leher dan kepala, ya, hanya berupa leher dan kepala saja. Misalnya patung catur, ya, catur apa? Berupa bentuk catur dia, catur kuda. Nah, itu kan hanya berupa leher sampai kepala. Kemudian patung freestanding, itu bentuk patung yang utuh, lengkap, tapi dalam posisi berdiri. Nah, seperti tadi saya sebutkan adalah patung pahlawan yang ada di depan makam pahlawan Kota Batu. Itu kan patung yang dalam posisi berdiri, ya kan? Yaitu patung pahlawan yang sedang merobek bendera Belanda merah putih biru, tapi yang dirobek adalah warna birunya. Patung Jude. Patung Jude adalah kebalikan dari freestanding, patung lengkap tapi dalam posisi berdiri, dalam posisi tiarap, duduk atau tidur. Nah, sekarang dari situ, dari macam-macam patung itu, jadi nanti kita bisa mengapresiasi bentuk patung, bisa dilihat dari fungsinya, coraknya maupun bentuknya. Oke, nah patung itu kalau kita lihat, maka untuk pembuatan patung itu bisa dilihat dari bahan, alat, dan teknik pembuatannya. Nah, bahannya itu bisa bahan lunak, sedang, keras, atau bahan cor. Seperti yang kalian ketahui, bentuk patung itu bahannya macam-macam, ya. Ada bahan lunak, sedang, keras, dan bahan cor. Yang dimaksud dengan bahan lunak adalah bahan yang lunak, bahan empuk, artinya bahan itu mudah dibentuk. Seperti apa? Plastisin, tanah liat,
ya sabun, termasuk bahan lunak, bahan yang bisa digunakan untuk bahan patung. Nah, bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras, jadi tengah-tengah. Jadi bahan yang bisa dibentuk dengan tenaga yang ringan, ya. Misalnya dari bahan kayu adalah bahan mahoni, ya, bahan kayu randu itu kayu yang empuk ya, yang bisa dibentuk. Nah, sekarang bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang memang benar-benar keras, di mana dalam pembuatannya itu bisa menggunakan tenaga yang lebih dan menggunakan alat yang khusus. Contohnya apa? Contohnya adalah kayu jati, ya, kayu sono keling, bisa es batu. Nah, itu adalah bahan keras. Batu, walam adalah bahan jenis keras. Nah, sekarang yang keempat adalah bahan cor atau bahan cetak. Jadi dalam pembuatan patung itu kadang bahan itu perlu dicairkan terlebih dahulu. Nah, biasanya adalah bahan-bahan dari logam, bisa besi, bisa logam, bisa perak, bisa emas, termasuk bahan cor. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang bahan pembuatan patung. Nah, sekarang kemudian kita mulai ke alat. Nah, alat itu tergantung dari bahan yang kita gunakan. Ya, kalau kita misalnya menggunakan bahan lunak, tanah liat, ya, maka bisa kita gunakan butsir. Itu bahan kayu yang ujungnya ada kawatnya sebagai alat untuk membantu membuat patung dengan cara membentuk. Nah, butsir. Atau bisa digunakan meja putar, meja yang bisa diputar sehingga bahan patung itu bisa kita tengah dan kita bisa membentuk patung yang berbentuk tabung atau silinder. Dan pahat, kalau misalnya kita menggunakan bahan keras, ya, bahan kayu jati, kayu sono keling atau batu atau es, maka alatnya bisa kita gunakan pahat. Sendok adukan seperti cetok, kalau seandainya bahan yang digunakan adalah bahan semen bercampur pasir yang dicairkan, kemudian alat las karbit. Nah, alat ini digunakan bila menggunakan bahan-bahan dari logam. Ya, misalnya kita membuat buah patung dari bahan logam, kemudian untuk merangkaikan logam tersebut menjadi sebuah patung, maka alat bantunya untuk merangkaikan itu adalah menggunakan alat las atau karbit. Nah, setelah kita mengetahui bahan dan alat yang kita gunakan, maka kita akan bisa menentukan teknik pembuatannya. Nah, kalau kita menggunakan bahannya keras, kayu, maka kita gunakan pahat. Maka teknik yang digunakan adalah teknik pahat. Ya, bisa teknik butsir, pasti teknik pahat. Yang dimaksud dengan teknik pahat adalah apa? Yaitu cara membuat patung dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan cara menatah itu, ya. Jadi dikurangi bahan tersebut, bahan entah kayu, entah batu, entah es, dikurangi sehingga menjadi bentuk patung yang kita inginkan. Bahan butsir, bila bahan yang digunakan adalah bahan lunak, tanah liat, alatnya adalah butsir, maka kita menggunakan teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik pembuatan patung dengan cara menambah bahan atau mengurangi bahan, ya, sampai menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, kan gitu ya. Kemudian teknik cor atau cetak, itu teknik pembuatan patung dengan cara mencairkan terlebih dahulu bahan tersebut. Bahannya apa? Bahannya cor. Misalnya bahannya emas atau logam, ya, atau perak, maka semua bahan itu dicairkan terlebih dahulu. Setelah cair, kemudian dituangkan ke dalam sebuah cetakan. Nah, maka tekniknya adalah teknik cor atau teknik cetak. Teknik las, bila bahan itu terdiri dari bahan keras, logam misalnya, kemudian menggunakan alat lasnya. Nah, untuk menyambung itu maka menggunakan las, maka teknik yang digunakan teknik las. Dan yang terakhir adalah teknik
konstruksi, yaitu teknik merangkai. Artinya kita membuat patung dengan teknik merangkaikan semua bahan yang kita miliki. Kalau misalnya bahan yang kita miliki adalah bahan logam atau kawat atau besi dan sebagainya, maka kita merangkaikannya bisa menggunakan teknik las, dengan cara dilas. Tapi kalau kita merangkaikan bahannya tidak logam, misalnya kertas atau kardus, maka kardus yang sudah kita bentuk kemudian kita rangkaikan jadi buah patung dengan teknik rangkai, teknik konstruksi menggunakan apa? Merangkai menggunakan apa? Lem dan sebagainya, atau lem atau di staples dan sebagainya. Kemudian menempel ya, rangkai. Nah, ini adalah teknik konstruksi, yaitu membuat patung bisa menggunakan kerangkanya atau tanpa kerangka. Nah, nanti kita akan belajar membuat sebuah patung. Nah, teknik yang kita gunakan adalah teknik yang bisa kita mainkan ya, kita bisa fungsikan, kita bisa gunakan. Nah, bahwa sarankan kalian tidak usah menggunakan teknik bahat atau teknik las atau teknik bucir. Mengapa? Karena teknik bahat berarti kalian harus menggunakan bahat ya, dan itu alatnya kita belum memiliki, kita alatnya ada khusus ya, ada bahat dan sebagainya. Maka kita gunakan teknik yang bisa apa, yang mudah menggunakan bahan dan alat yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan mencoba teknik konstruksi. Nanti bahannya adalah bahan dari kardus, alatnya kita gunakan adalah gunting untuk memotong, kemudian untuk menempelkan kardus itu kita gunakan lem. Seperti apa? Nanti kita lihat videonya setelah ini. Ya, oke, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke grup. Terima kasih. Jadi Pak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Eko Purnomo dari SMP Negeri Batu dalam pembuatan karya patung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan nanti kalian akan buat sebuah karya patung dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Tentunya bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, seperti yang Bapak tampilkan di depan ini adalah bahan-bahan yang tidak terpakai. Ini masih banyak sekali, contohnya botol dan kardus ini ya. Ini tang nih ya, tapi tidak terpakai nih karena sudah rusak. Dan sendok yang mungkin sudah berkalatan, tidak terpakai, ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan karya patung. Tapi pada kesempatan hari ini Bapak akan membuat karya patung dengan menggunakan bahan yang mudah ya, yaitu dari bahan kardus. Nah, contoh seperti ini, bahan kardus ini. Mengapa ini kita buatkan patung seperti ini? Ya, kita sesuai dengan alat yang kita punya. Biasanya kalau di rumah kita memiliki apa? Gunting ya, kemudian pensil seperti ini, kemudian alat penghapus, kemudian pewarna, nanti warna bisa pakai spidol atau yang lain, dan untuk merekatkan kita menggunakan lem. Nah, mengapa pada hari ini Bapak menyarankan kalian membuat karya patung dari bahan-bahan yang ada di rumah? Kenapa? Karena pada hari ini kita adalah masa pandemi ya, jadi kita dilarang keluar rumah kalau bukan sesuatu hal yang sangat penting sekali, sehingga kita memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah untuk buat karya patung. Nah, contohnya adalah kardus. Nah, sebelum membuat karya patung kita juga harus membuat rencana gambar dulu ya. Kita siapkan kertas dan kita gambar dulu sketsanya, desain rencana gambarnya ya. Setelah kita pindahkan, kemudian kita gunting satu persatu.
Karya patung sudah jadi. Nah, setelah ini adalah kita tunggu kering ya, biar merekat semua. Kemudian setelah kering nanti kita gambari secara detailnya. Kemudian kita beri warna. Biar apa? Biar lebih menarik. Ya, sekarang kita langsung pada proses pewarnaan. Setelah karyanya dirangkai seperti ini, kemudian kita gambar seperti ini, dan lebih menariknya kita warna ya. Nah, kalau pewarna ini kita gunakan aja seperti yang kalian punya, yang masih bisa dipakai. Tidak usah pikir nanti warnanya bagaimana, langsung aja kalian seperti membuat arsiran ya. Ini adalah karya patung. Dari sebelah kanan sudah, dari sebelah ini juga sudah semuanya ya. Nah, karena ini karya patung 3 dimensi, tidak hanya dilihat dari arah belakang, arah depan dan arah belakang, juga arah atas. Nah, atasnya kok masih kurang rapi. Nah, kita buat rapi. Kita buat penutup. Ini potongan-potongan yang sudah kita siapkan untuk menutup hal yang enggak rapi seperti ini. Biar nanti kesannya rapi, kita kasih lem ya. Selesai. Nah, nanti pada akhirnya nanti kita warna ini ya. Kita warna seperti ini, kita warna sehingga nanti kalau kita lihat dari berbagai macam sisi, maka karya tersebut kelihatan bagus. Nah, selain bentuk ini, Bapak juga sudah mencoba membuat bentuk yang lain. Nah, seperti ini. Ini hampir sama tekniknya ya, hampir sama tekniknya, yaitu dengan cara membuat rangkap dua, kemudian kita rekatkan saling bertolak belakang seperti ini, sebelah kanan dan sebelah depan dan sebelah belakang ya. Cuma beda di sini untuk biar kesan Indonesia biar muncul, maka pada badan ikan ini Bapak buat ketebalan dengan membuat berbagai macam ukuran yang Bapak tumpuk. Dan agar patung itu biar muncul auranya, maka patung itu kalau bisa diletakkan pada suatu tempat yang namanya bustak seperti ini. Nah, ini bustak tempat biar bisa dinikmati ya, bisa diletakkan seperti ini. Nah, mana ini salah satu teknik membuat patung dari bahan yang dipakai yaitu kardus. Boleh seperti ini atau boleh seperti itu. Nah, ini salah satu teknik cara saja. Dan banyak sekali olahan dari kardus yang bisa dibuat